Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam program Renungan Sapaan Iman pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur jikalau pagi hari ini kami masih dapat rasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong kami, Engkau membukakan mata hati kami ya Bapa, agar kami dimampukan oleh Tuhan dapat mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 13. Kita akan bacakan satu ayat saja dari kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang-orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah salah satu dan salah seorang tokoh yang besar di dalam Alkitab. Pelayanannya dalam memberitakan Injil sudah sangat luar biasa. Di tengah berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, aniaya, bahkan sampai dirajam, dan juga ancaman penjara sekalipun, tidak membuat Paulus lemah dan tawar hati. Justru di tengah penderitaan dan berbagai tantangan yang dihadapi, Paulus memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga ia mampu bertahan. Ia masih merasa kuat di dalam Tuhan. Bahkan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang, dan ia sendiri sering memotivasi dan memberikan nasihat kepada jemaat yang dianiaya, seperti yang ia tujukan kepada jemaat di Efesus. Paulus menyadari bahwa ia adalah orang yang paling hina, dan Paulus merasa tidak layak menjadi seorang rasul jika dibandingkan dengan rasul yang lain. Seperti dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 9, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Ini adalah statement, ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus terkait dengan keberadaan dirinya yang hina itu. Namun Paulus tidak menjadi rendah diri. Sebaliknya justru berbangga karena Paulus dipilih dan dipercaya untuk mengalami seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami manusia. Paulus bersyukur karena Tuhan berkenan memakai Paulus untuk menjalankan amanat agung. Seorang yang sangat kecil dan seorang yang begitu hina, namun beroleh kesempatan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan semata, bukan karena ia pandai dan begitu hebat. Ini terlihat dari perubahan namanya, dari Saulus yang artinya yang besar dan kuat, berubah menjadi Paulus yang artinya si kecil dan lemah. Walaupun Paulus kecil, walaupun Paulus lemah, walaupun Paulus hina, namun dia berharga di hadapan Allah, dan dia mendapat kesempatan oleh Allah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Siapakah kita ini di hadapan Allah yang Maha Besar? Kita adalah orang-orang berdosa, dan kita adalah orang-orang yang sangat hina. Namun oleh karena kasih-Nya, kita diselamatkan oleh Allah. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1
ayat 18 sampai dengan 19. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kita telah diistimewakan oleh Tuhan karena kita dipilih secara khusus oleh Allah menjadi umat pilihan Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Allah walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa dan hina? Semua ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Setidaknya pagi hari ini kita diinginkan untuk terus hidup sesuai dan seturut sekehendak Tuhan. Jangan merasa lemah, jangan merasa hina, dan jangan merasa rendah diri, tetapi terus kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.